DPRD Kota Malang Rabu siang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tentang rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam penjelasan yang disampaikan bahwa target pendapatan asli daerah Kota Malang di tahun 2025 mencapai target. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tentang rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rantanggani Siraduhita dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Usai membuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota Malang tentang rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bahwa penerimaan PAD Kota Malang tahun 2025 mencapai target. Untuk penerimaan pajak daerah melampaui target, yakni 103,10%. Sedangkan restribusi daerah mencapai 76,34%. Sementara untuk belanja operasi di tahun 2025 mencapai 90,94%. Wali Kota Malang mengatakan bahwa di tahun 2025 meskipun adanya efisiensi namun semua kegiatan terlaksana dengan baik dan realisasi pendapatan bisa mencapai target. Meski adanya silpa di tahun 2025, Wali Kota Malang mengaku anggaran silpa tersebut akan digunakan untuk program pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2025. Tentu sebagai tindak lanjut sesuai dengan dari Permendagri bahwa maksimal 6 bulan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya terkait dengan APBD di tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan, terutama ini terkait juga dengan bahwa pertanggungjawaban ini juga tidak lepas juga dari hasil pemeriksaan dari BPK. Dan alhamdulillah kita menyampaikan BPP tentu terkait dengan APBD 2025 ini hasil evaluasi yang dari BPK juga menjadi dasar kita untuk melaporkan pertanggungjawaban di tahun 2025 kemarin. Dan alhamdulillah juga tahun 2025 adalah tahun pertama ya kita melaksanakan dengan Mas Wakil Wali Kota, dan juga tahun juga banyak hal yang harus kita lakukan, ada efisiensi, ada TKD yang terpotong, tapi kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik, termasuk juga realisasi pendapatan yang akhirnya kita mendapat ada melampaui dari target, termasuk juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan baik dari belanja maupun kegiatan di pembiayaan dan lain-lain. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rantanggani Siraduhita mengatakan dari hasil pemaparan Wali Kota Malang nantinya akan dilakukan pembahasan mendalam oleh DPRD Kota Malang. Amitya mengaku bahwa DPRD sudah mencermati angka-angka dari realisasi anggaran belanja dan pendapatan. Ini masih pemaparan ya, nanti kita akan bahas kembali, tapi tadi sudah kita cermati angka-angkanya. Ini adalah rangkaian dari yang kemarin, kaitannya, kalau yang kemarin kan kita mempelajari kinerja ya. Kalau yang sekarang ini adalah mempelajari realisasi angkanya untuk pembelanjaan dan pendapatannya, jadi angkanya. Jadi nanti kita akan rapat bersama dengan TAPD, Banggar TAPD dulu untuk mendengarkan penjelasannya secara rigid. Kemudian nanti komisi-komisi akan bersama-sama mitra kerjanya, nanti akan kami susun ulang di Banggar, seperti itu. Jadi ini masih tahap awal untuk mempelajari realisasi dari angka-angka tahun 2020. Memang ada beberapa yang tidak sesuai ketetapan di awal, tapi kan reasoningnya atau alasan-alasannya nanti kita dengarkan bersama-sama. Contoh misalkan pendapatan kalau nggak salah DBH itu kan berkurang, kalau itu kan memang dari pusat ya. Kemudian ada realisasi DBH yang tidak bisa dilakukan, itu juga ada rasionalisasinya. Itu salah satu contoh gitu ya. Tidak bisa dilaksanakan karena memang ada peraturan atau aturan dari pusat yang tidak memungkinkan kita kemudian untuk melaksanakan. Nah ini nanti yang akan kita pelajari lain-lainnya untuk mengetahui secara detail bagaimana konstruksi angka-angkanya itu tadi. Simon Afridu melaporkan.